Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah memberi nasihat. Bunyi nasihatnya, besok, yakni di hari kiamat nanti, setiap jiwa akan disempurnakan balasannya atas amal yang telah dia perbuat. Dan orang-orang yang menanam, yakni beramal, akan memanen, akan memetik hasil atas apa yang mereka tanam. Jika mereka berbuat amal kebaikan, maka mereka pun akan memperoleh kebaikan untuk dirinya sendiri. Jika mereka berbuat kejelekan, maka dia juga akan memperoleh balasan kejelekan atas amalannya tersebut. Dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 232. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang disampaikan oleh beliau. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu sangat banyak. Di antaranya dalam Al-Qur'an dan dalam hadis, dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kisah Qarun, yakni balasan bagi orang yang sombong dan cinta dunia. Kisahnya, Qarun adalah salah seorang dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Qarun diberi kekayaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kunci-kunci perbendaharaannya pun berat dipikul oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Namun Qarun menjadi sombong gara-gara itu. Qarun berkata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku, kata Qarun. Di dalam surah Al-Qasas ayat 78. Qarun lupa bahwasanya semua nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pamerkan hartanya, dia menolak nasihat, dan dia berbuat zalim kepada kaumnya. Maka Allah turunkan azab kepadanya. Firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 81, fa khasafna bihi wa bidarihil ardi. Maka kami benamkan dia, yakni Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Orang-orang yang sebelumnya mengagumi Qarun akhirnya mengatakan, yaquluna wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula ammanallahu alaina la khasafa bina. Aduhai, benarlah bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga bisa menyempitkan rezeki tersebut. Kalau bukan karena karunia Allah atas kita, tentu kita pun dibenamkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 82.
Pelajaran dari kisah Qarun ini, kaum muslimin, kaum muslimat, amal kesombongan dan cinta dunia akan dibalas dengan kehinaan. Semua nikmat wajib kita syukuri dan digunakan untuk kebaikan. Dunia hanyalah tempat menanam amal, bukan tempat bermegah-megahan. Allah menutup kisah itu dengan ayat yang sangat dalam maknanya. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di bumi dan tidak berbuat kerusakan, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat selanjutnya Al-Qasas ayat 83. Kaum muslimin, kaum muslimat, siapa saja yang menanam kesombongan dan kejahatan seperti Qarun, dia akan menuai kehinaan yang sangat hina. Siapa saja yang menanam ketaatan dan kerendahan hati, dia akan memetik kemuliaan di akhirat nanti. Setiap amal pasti akan kembali kepada pelakunya. Sebagaimana Allah berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka pahalanya untuk dia sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya juga untuk dia sendiri. Surah Fussilat ayat 46. Kemudian dalam kisah sahih yang lain, 3 orang yang terperangkap di dalam gua, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. 3 orang dari umat sebelum kalian berjalan, lalu mereka berteduh di sebuah gua. Tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh dan menutup pintu gua tersebut, sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka terkurung di dalamnya. Mereka berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Ingat pelajaran di sini, kita boleh menyebut amal kita di hadapan Allah, tapi jangan disebut di hadapan manusia. Orang yang pertama berkata, "Ya Allah, aku pernah memiliki kedua orang tua yang sudah sangat tua. Aku tidak pernah memberi minum keluargaku sebelum memberi minum kepada mereka berdua. Suatu hari aku pulang terlambat dan mereka sudah tertidur. Aku tetap berdiri di sisi mereka dengan membawa susu hingga fajar menyingsing. Sementara anak-anakku menangis karena kehausan. Aku tetap menunggu hingga keduanya terbangun dan aku beri minum mereka berdua. Jika amal ini engkau terima karena ikhlas ya Allah, maka bukalah sebagian batu ini." Maka batu itu bergeser sedikit, namun mereka tetap belum bisa keluar. Kemudian orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku pernah mencintai seorang wanita dengan sangat. Aku ingin berzina dengannya, tapi dia menolak. Hingga suatu saat ia terdesak dan meminta bantuan kepadaku. Aku memberinya uang dengan syarat agar ia mau menyerahkan dirinya. Ketika aku hampir melakukannya, dia berkata, 'Takutlah kepada Allah. Jangan kau rusak kesucianku kecuali dengan yang halal.' Maka aku pun meninggalkannya meskipun sangat aku cintai. Jika amal ini engkau terima ya Allah dengan ikhlas, maka bukalah sebagian batu ini." Maka batu itu bergeser lagi, namun mereka masih belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga, "Ya Allah, aku pernah mempekerjakan beberapa orang dan aku memberikan upah mereka kecuali satu orang.
yang pergi tanpa mengambil upahnya. Aku manfaatkan upah itu hingga berkembang menjadi banyak ternak, sawah, dan harta. Suatu hari ia datang kembali dan menuntut upahnya. Aku berkata, semua harta ini milikmu. Ia pun mengambil semuanya tanpa tersisa. Jika amal ini engkau terima ya Allah dengan ikhlas, maka bukalah batu ini. Maka batu itu pun terbuka sepenuhnya dan mereka akhirnya bisa keluar dengan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari kisah ini kaum muslimin, setiap amal yang ikhlas karena Allah akan menjadi penyelamat. Bahkan di saat yang paling genting, paling gelap, paling susah, amal kecil yang dilakukan dengan tulus memiliki kekuatan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.